Siti duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto-foto keluarga yang dulu penuh kebahagiaan. Namun hari itu, dia merasa seolah ada yang hilang. Suaminya, Andi, yang dulu selalu ada untuknya, kini lebih sering pulang larut malam dan menghindari percakapan. Saat ia mulai menggali kebenaran, apa yang ia temukan membuat hidupnya hancur seketika. Sebuah pengkhianatan yang tak terbayangkan. Bisakah ia memaafkan? Atau akankah ini menjadi akhir dari semuanya? Sebelum ceritanya dilanjutkan, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Setiap malam, Siti menunggu suaminya pulang. Biasanya, Andi akan pulang sekitar jam 7 malam setelah seharian bekerja di kantornya. Siti selalu menyambutnya dengan senyum, siap untuk menyajikan makan malam dan berbicara tentang apa yang terjadi di hari itu. Namun, beberapa bulan terakhir, rutinitas ini mulai terasa berbeda. Siti mulai merasa ada yang hilang. Andi datang lebih larut dari biasanya, dan kadang-kadang ia tampak lebih sibuk dengan ponselnya daripada berbicara dengannya. Siti, yang dulu sangat dekat dengan Andi, merasa semakin terasing. Ia mulai mempertanyakan perubahan ini dalam hati. Apa yang salah? Apa yang telah berubah dalam pernikahan mereka yang telah mereka bangun selama lebih dari 10 tahun? Mereka pernah memiliki pernikahan yang penuh tawa, cinta, dan kebahagiaan. Namun kini, hubungan itu terasa semakin jauh dan terpecah. Andi seperti berada di dunia lain, dan Siti merasa seperti hanya menjadi ibu bagi anak-anak mereka, bukan pasangan bagi suaminya. Siti adalah seorang wanita yang penuh kasih sayang, setia, dan selalu menjaga keluarganya dengan sepenuh hati. Ia adalah sosok ibu yang sabar dan seorang istri yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya. Tetapi belakangan ini, ia merasa seperti segala usahanya untuk menjaga keharmonisan keluarga menjadi sia-sia. Ada sesuatu yang membuatnya cemas, meskipun Andi selalu mengklaim bahwa pekerjaannya yang membuatnya pulang larut malam. Pada suatu malam, saat Andi pulang lebih larut dari biasanya, Siti memutuskan untuk berbicara. Dia tidak bisa lagi menahan perasaan yang terus membebani pikirannya. Andi masuk ke rumah dengan wajah lelah, seperti biasa. Senyum yang dipaksakan tidak bisa menutupi kelelahan di matanya. Siti yang sedang menyiapkan makan malam di dapur, melirik ke arah suaminya. Biasanya, Andi akan datang, menyapa anak-anak, dan duduk untuk makan bersama. Namun malam ini, Andi langsung berjalan ke ruang tamu, meletakkan tas kerja, dan duduk di sofa. "Kenapa pulang lagi-lagi larut malam?" tanya Siti, berusaha membuka percakapan dengan lembut. Andi menghela napas panjang dan duduk dengan lesu. "Pekerjaan menumpuk, Siti. Aku capek," jawabnya. Suaranya terdengar lemah. Siti tahu betul bahwa pekerjaan Andi memang seringkali memaksa dia untuk lembur. Namun kali ini ada yang berbeda. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar dengan jawaban Andi. Siti tidak merasa puas dengan penjelasan itu, tapi dia memilih untuk tidak berargumen lebih jauh. Ia tahu bahwa Andi membutuhkan istirahat, tetapi dalam hati, Siti merasa ada yang hilang dalam hubungan mereka.
Mereka berdua sudah begitu lama bersama, dan ia tahu betul bahwa meskipun fisik Andi ada di rumah, pikirannya sudah jauh entah kemana. Setelah makan malam, Siti mencoba untuk mengajak Andi berbicara lebih dalam. Aku merasa kita semakin jauh, Andi. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya kita sudah tidak seperti dulu lagi. Kamu selalu pulang larut, dan ketika di rumah, kamu lebih sibuk dengan ponselmu daripada berbicara denganku. Ada apa dengan kita? Tanyanya dengan suara pelan, mencoba untuk tidak membuat Andi merasa tertekan. Andi menatapnya dengan tatapan kosong, kemudian mengalihkan pandangannya ke jendela. Siti, jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku hanya lelah. Pekerjaan ini benar-benar menguras tenaga. Kamu tahu itu, jawab Andi, suara yang tidak sehangat biasanya. Kemudian dia bangkit dari kursi dan berjalan ke kamar tidur, meninggalkan Siti yang masih duduk di meja makan, merasa lebih bingung dari sebelumnya. Di malam yang sunyi itu, Siti tidak bisa tidur. Pikiran-pikiran yang mulai mengganggu pikirannya terus berputar. Ia mencoba mengingat-ingat apakah ada yang berbeda dalam hubungan mereka belakangan ini. Ia menyadari bahwa Andi tidak lagi berbicara dengan semangat yang dulu. Ia tidak lagi menceritakan tentang harinya di kantor atau hal-hal kecil yang terjadi. Andi lebih sering diam atau berfokus pada pekerjaannya. Siti juga mulai merasakan perubahan dalam interaksi fisik mereka. Beberapa waktu terakhir, Andi tidak lagi memeluknya seperti dulu. Tidak ada ciuman selama tidur, atau bahkan percakapan panjang yang hangat sebelum tidur. Hal-hal kecil seperti itu yang dulu selalu menjadi bagian dari malam mereka, kini terasa hilang. Siti mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, berharap semuanya hanya karena stres atau kelelahan Andi. Namun, semakin lama, perasaan itu semakin mengganggu. Paginya, Siti memutuskan untuk berbicara dengan Rina, sahabat dekatnya. Rina adalah seseorang yang selalu ada untuknya. Seseorang yang bisa dia ajak berbicara tentang apapun. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik itu sekedar curhat tentang anak-anak atau masalah rumah tangga. Siti merasa bahwa Rina adalah orang yang bisa memberinya perspektif yang objektif. Di kedai kopi yang selalu mereka kunjungi, Siti mulai menceritakan kecemasannya. Rina, ada yang aneh dengan Andi. Aku merasa dia semakin jauh dari aku. Dia pulang larut malam terus, dan aku gak bisa ngerasain kehangatan itu lagi. Apa kamu pikir aku hanya terlalu sensitif? Tanya Siti, wajahnya penuh kerisauan. Rina mengangguk pelan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku paham perasaanmu, Siti. Tapi, kalau kamu curiga, ada baiknya kamu perhatikan lebih dalam. Kadang-kadang, laki-laki memang terlalu sibuk dengan pekerjaan, atau mungkin mereka butuh ruang sendiri. Tapi, ada kemungkinan juga dia sedang terlibat dalam sesuatu yang lain. Jawab Rina, tanpa menyembunyikan kecurigaan di matanya. Siti terdiam sejenak. Kata-kata Rina itu membuat hatinya semakin cemas. Kamu maksudnya? Tanya Siti. Suara mulai terdengar sedikit gemetar. Rina melanjutkan dengan hati-hati. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa pasti, Siti. Tapi, aku pernah melihat Andi bersama seorang wanita di luar kantor. Mereka tampak akrab, lebih dari sekedar teman kerja. Aku nggak tahu pasti. Tapi, itu membuatku merasa ada yang nggak beres. Jantung Siti berdegup kencang. Ia merasa seakan seluruh dunia berhenti berputar sesaat. Kata-kata Rina seakan-akan menampar wajahnya. Semua keraguan dan kecemasannya selama ini tiba-tiba menjadi kenyataan. Andi, suaminya, yang selama ini ia percayai sepenuhnya, ternyata mungkin telah terlibat dalam perselingkuhan. Siti menatap Rina dengan mata yang berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus gimana, Rina. Aku nggak pernah menyangka Andi bisa seperti ini. Kenapa dia nggak bilang apa-apa padaku? Siti merasa bingung, tidak tahu harus melangkah kemana. Rina mencoba menenangkan Siti. Aku tahu ini berat buatmu, Siti. Tapi kamu harus menghadapinya. Jangan biarkan dirimu terus dihantui keraguan ini. Cobalah untuk berbicara dengan Andi. Dan lihat apa yang sebenarnya terjadi.
Kalau dia memang tidak setia, kamu harus tahu, agar kamu bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu dan anak-anak. Siti terdiam, merenungkan kata-kata Rina. Hatinya berat, namun dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindar lagi. Sebagai seorang istri, dia berhak tahu apa yang terjadi dalam pernikahannya. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dengan perasaan campur aduk, Siti memutuskan untuk menghadapi Andi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah yang berat, Siti pulang ke rumah. Ia tahu bahwa malam ini akan berbeda. Mungkin ini adalah percakapan yang akan mengubah segalanya dalam hidupnya. Namun, ia juga sadar bahwa kebenaran harus terungkap. Apapun itu. Pulang dari kedai kopi bersama Rina, hati Siti terasa berat. Kata-kata Rina berputar-putar dalam kepalanya. Apakah Andi benar-benar berselingkuh? Siti tidak tahu harus mulai dari mana untuk mencari jawaban yang ia butuhkan. Di satu sisi, ia merasa tak mungkin bahwa suaminya yang selama ini ia percayai dan cintai bisa berkhianat. Namun di sisi lain, instingnya yang mulai tajam memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tersembunyi. Setibanya di rumah, Andi belum pulang. Waktu menunjukkan hampir pukul 7 malam, dan seperti biasa, Andi pulang terlambat. Siti menghabiskan waktu dengan anak-anak mereka, Nia dan Raffi, yang sudah selesai makan dan sedang bermain di ruang tamu. Siti mencoba untuk tetap tegar, mencoba mengabaikan rasa cemas yang menghantuinya. Ia tahu, malam ini ia harus berbicara dengan Andi. Tetapi bagaimana jika ia benar-benar tidak bisa menerima kebenarannya? Ponselnya berdering. Ternyata, itu pesan dari Andi. Maaf sayang, aku masih di kantor. Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Jangan tunggu aku, makan dulu dengan anak-anak ya. Pesan singkat itu seolah sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka belakangan ini. Andi tidak pernah berbicara banyak lagi. Siti mulai merasa terabaikan, tapi ia berusaha menahan diri. Namun, perasaan itu semakin mengganggu. Ada sesuatu yang mencurigakan di balik setiap kata-kata itu. Siti meletakkan ponselnya di meja dan memandang anak-anaknya yang sedang tertawa. Nia dan Raffi tampak begitu ceria, sementara Siti merasa begitu kosong. Ia mulai berpikir, apakah anak-anak mereka tahu apa yang sedang terjadi? Apakah mereka merasakan adanya perbedaan dalam hubungan orang tua mereka? Pikirannya semakin berlarian, mencari jawaban yang tidak kunjung datang. Sekitar pukul 8 malam, Andi akhirnya pulang. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Tidak ada sapaan hangat seperti dulu. Andi hanya meletakkan tas kerjanya dan langsung berjalan menuju kamar tidur. Siti menatap suaminya dengan penuh kecemasan. Seharusnya ini adalah waktu mereka bersama, tetapi Andi seperti menghindar. Tidak ada senyuman, tidak ada ciuman selamat datang. Hanya sebuah tatapan kosong yang membuat Siti merasa semakin terasing. Siti merasa bahwa malam ini adalah kesempatan yang tepat untuk membuka percakapan yang selama ini ia hindari. Ia berdiri dan mendekati Andi yang sedang duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponselnya tanpa berbicara sepatah kata pun. "Andi, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Siti dengan suara pelan, mencoba mengatur nafasnya yang terasa sesak. Andi menoleh sejenak, kemudian kembali memandang layar ponselnya. "Siti, jangan mulai lagi. Aku capek," jawabnya. Suara Andi terdengar kasar, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa marah. Siti menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya sedang kacau.
Aku merasa ada yang berubah, Andi. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu lebih sering pulang larut malam, dan ketika di rumah, kamu lebih banyak diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Siti, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Andi berhenti sejenak, kemudian menatap Siti dengan tatapan yang sulit dibaca. Siti, itu hanya karena pekerjaan. Jangan terlalu banyak berpikir, itu hanya akan membuatmu capek. Aku sudah mengatakan ini berkali-kali. Jawabnya. Kali ini suara Andi terdengar sedikit lebih lembut. Namun Siti tahu bahwa jawaban itu tidak cukup memuaskan. Ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan. Aku merasa seperti kita semakin jauh, Andi. Kita tidak lagi berbicara seperti dulu. Tidak ada lagi kehangatan itu. Aku merasa kamu lebih memilih pekerjaanmu daripada keluarga kita, kata Siti dengan suara yang mulai bergetar. Andi berdiri dan berjalan menuju jendela. Tampaknya mencoba menghindari percakapan ini. Siti menatap suaminya yang semakin jauh darinya. Merasa sangat kecewa, Andi berbalik dan menatap Siti dengan mata yang penuh kebingungan. Aku bekerja keras untuk keluarga ini, Siti. Apa kamu tidak mengerti itu? Katanya dengan suara yang mulai meninggi. Tapi aku juga ingin kamu di sini, Andi. Aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh. Aku merasa seperti kita hanya tinggal di rumah yang sama, tapi hati kita sudah jauh. Jawab Siti, merasa air matanya mulai mengenang di pelupuk mata. Namun ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan Andi, meskipun hatinya terasa hancur. Andi terdiam sejenak, kemudian menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan dariku, Siti. Aku sudah memberikan yang terbaik yang aku bisa. Aku hanya ingin kita tetap bisa hidup dengan nyaman. Katanya, suara Andi terdengar lelah. Siti merasa kata-kata Andi semakin jauh dari kenyataan yang ia rasakan. Ia tahu bahwa Andi sedang berusaha untuk membela diri. Namun Siti sudah tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang ia rasakan. Andi, apakah ada yang kamu sembunyikan dariku? Apakah ada yang salah dengan kita? Apa yang terjadi? Tanya Siti dengan suara yang lebih rendah, namun penuh penekanan. Andi memandang Siti sejenak, namun kemudian mengalihkan pandangannya lagi. Aku tidak bisa membicarakan ini sekarang, Siti. Aku terlalu lelah, jawab Andi. Suaranya mulai terdengar lebih keras, seolah mencoba menghindari percakapan yang lebih dalam. Namun Siti sudah tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan kecurigaannya. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian. Andi, aku sudah tahu, kata Siti dengan suara yang semakin tegas. Andi menoleh dengan tajam. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada yang mulai terdengar defensif. Siti menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan semua perasaan yang selama ini tertahan. Aku tahu tentang wanita itu, Andi. Aku tahu kamu sudah tidak setia, jawabnya. Suara Siti mulai bergetar meskipun ia berusaha untuk tetap tegar. Andi terdiam. Wajahnya tampak memucat. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Siti melihat ada ketakutan di mata suaminya. Andi berjalan mundur, kemudian duduk di tepi tempat tidur, menundukkan kepala. Siti, aku minta maaf, katanya dengan suara yang terdengar penuh penyesalan. Siti berdiri di sana, menatap Andi yang kini terlihat sangat rapuh. Aku sudah merasa ada yang salah, Andi. Aku sudah melihat tanda-tandanya, dan aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Aku berhak tahu apa yang terjadi, kata Siti dengan suara yang penuh emosi. Andi mengangkat wajahnya dan menatap Siti dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tahu aku salah, Siti. Aku tidak seharusnya seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana bisa jatuh begitu rendah, jawab Andi dengan suara yang penuh kesedihan. Siti menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa marah, terluka, dan bingung. Kenapa kamu tidak bilang dari awal, Andi? Kenapa kamu harus menyembunyikan semua ini dariku? Tanya Siti dengan suara yang penuh kesedihan. Andi menunduk
merasa sangat bersalah. Aku takut, Siti. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jawab Andi dengan suara yang penuh penyesalan. Siti merasa hatinya semakin hancur. Ia tahu bahwa kebenaran ini sudah tak bisa diubah lagi. Ia harus menerima kenyataan bahwa pernikahannya dengan Andi telah retak. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa bingung. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apa yang akan terjadi dengan anak-anak mereka? Semua pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Sementara Andi duduk terdiam, menunggu reaksi dari istrinya. Percakapan malam itu membuka pintu untuk banyak pertanyaan yang belum terjawab. Siti kini tahu kebenarannya, tetapi ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hubungan mereka tidak bisa lagi seperti dulu. Siti duduk di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah anak-anak yang sedang bermain di sudut ruangan. Raffi sedang sibuk merangkai puzzle. Sementara Nia dengan ceria bercerita tentang teman-temannya di sekolah. Tawa mereka terdengar seperti musik yang menyentuh hati. Tetapi bagi Siti, tawa itu sekarang terasa jauh. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang berat dan kacau. Malam sebelumnya, percakapan dengan Andi mengungkapkan kenyataan yang selama ini ia coba hindari. Andi, suaminya yang ia cintai, ternyata telah berselingkuh. Ada rasa cemas, marah, dan bingung yang menyelimuti pikiran Siti. Dia merasa seperti baru saja mendapatkan pukulan keras yang memporak-porandakan seluruh dunia yang selama ini ia kenal. Siti tahu, setelah percakapan malam itu, hidupnya akan berubah selamanya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Meskipun Andi mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan menunjukkan penyesalan yang mendalam, Siti merasa tak bisa lagi mempercayainya seperti dulu. Kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun, yang telah menjadi dasar dari pernikahan mereka, kini hancur berantakan. Namun, meskipun rasa sakit itu begitu mendalam, Siti tahu dia harus mengambil keputusan besar. Dia harus memilih apakah ia akan berjuang untuk memperbaiki pernikahannya atau melepaskan Andi dan memulai hidup baru. Dia ingin memberi kesempatan pada Andi. Namun, ada bagian dari dirinya yang merasa ragu. Bagaimana bisa dia kembali mempercayai orang yang telah menghancurkan hatinya? Pagi itu, Siti memutuskan untuk berbicara lagi dengan Andi. Meskipun hatinya terasa berat, ia tahu percakapan ini adalah langkah pertama menuju kejelasan. Ia harus tahu, apakah Andi benar-benar siap untuk memperbaiki semuanya, atau apakah ia hanya mencari jalan keluar dari rasa bersalahnya. Saat Andi pulang dari kantor, suasana di rumah terasa tegang. Siti sudah menunggu di ruang tamu, duduk di kursi dengan punggung tegak dan tangan terlipat di depan dada. Andi masuk ke rumah, meletakkan tas kerjanya, dan menatap Siti dengan tatapan penuh penyesalan. Tidak ada senyum seperti biasanya, hanya ekspresi wajah yang penuh kekhawatiran. Siti, Andi memulai dengan suara rendah. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin memperbaikinya, kalau kamu masih memberiku kesempatan. Siti menatap Andi dengan tatapan yang tajam. Aku ingin tahu, Andi. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu selingkuh? Apa yang salah dengan kita? Tanyanya dengan suara yang agak bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tegar. Andi menunduk, menghela napas panjang, sebelum akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Siti dengan penuh penyesalan. Aku tidak bisa memberikan alasan yang baik untuk apa yang aku lakukan, Siti. Aku salah besar. Aku merasa tertekan dengan banyak hal, dengan pekerjaan,
dengan hidup. Aku mencari pelarian, dan aku sadar itu adalah kesalahan yang sangat besar. Aku sudah kehilangan segalanya, jawab Andi. Suaranya penuh penyesalan. Siti memejamkan matanya sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia ingin mendengar jawaban yang jujur dari Andi, tetapi juga merasa takut mendengarnya. Apa yang bisa membuat Andi kembali ke jalan yang benar? Apakah mereka masih bisa memperbaiki hubungan ini setelah semuanya hancur? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Andi. Aku merasa sangat terluka, sangat dikhianati. Aku tahu kamu meminta maaf, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa kembali mempercayaimu. Bagaimana kita bisa melanjutkan ini setelah semua yang terjadi? Suara Siti mulai terdengar penuh kesedihan. Andi mendekat, mencoba meraih tangan Siti, tetapi Siti menarik tangannya, tidak ingin terlalu dekat dengannya saat ini. Aku tahu kamu terluka, Siti. Aku mengerti. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah, bahwa aku bisa memperbaiki kesalahan ini. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin kamu memaafkanku, katanya dengan suara yang penuh harapan. Siti menatap Andi dengan mata yang penuh keraguan. Aku ingin percaya padamu, Andi. Aku benar-benar ingin. Tapi bagaimana caranya? Kamu sudah membuatku merasa bahwa kita tidak pernah seutuhnya bersama. Bagaimana aku bisa melupakan semuanya? Tanya Siti dengan nada yang penuh pertanyaan. Andi menunduk, terlihat sangat bingung dan tertekan. Aku tidak bisa meminta kamu untuk langsung memaafkan kamu, Siti. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku akan berusaha untuk memperbaiki semuanya. Aku akan berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik, untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Siti merasa perasaan itu semakin membebani dirinya. Di satu sisi, ia masih mencintai Andi, suaminya. Namun di sisi lain, ia merasa sangat terkhianati. Cinta itu ada, namun rasa sakit yang lebih besar mengisi hatinya. Dia tidak tahu apakah ia bisa kembali seperti dulu. Semua kenangan indah mereka bersama seolah dihancurkan dalam sekejap mata. Aku tidak tahu, Andi, jawab Siti dengan suara rendah. Aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku butuh waktu untuk menentukan apakah aku masih bisa mempercayaimu. Apakah aku masih bisa melanjutkan hidup bersamamu. Andi mengangguk, mengerti bahwa Siti tidak bisa langsung memberikan jawabannya. Aku akan memberimu waktu, Siti. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu merasa nyaman lagi, untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, kata Andi dengan penuh penyesalan. Siti menatapnya, merasa perasaan yang sangat campur aduk. Ia ingin memberi Andi kesempatan, tetapi di dalam hatinya ada rasa takut yang sangat besar. Bagaimana jika ia memberinya kesempatan dan Andi kembali mengkhianatinya? Bagaimana jika ini hanya permainan bagi Andi? Siti tidak tahu jawabannya. Malam itu, Siti dan Andi berbaring di tempat tidur yang sama. Tetapi rasanya mereka terpisah jauh. Siti merasa begitu kesepian, meskipun Andi ada di sampingnya. Ia memikirkan anak-anak mereka dan apa yang akan terjadi dengan mereka jika mereka memilih jalan yang berbeda. Apakah mereka bisa melanjutkan hidup dengan kebahagiaan setelah semua yang terjadi? Esok paginya, Siti merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu ia tidak bisa memaksakan dirinya untuk memaafkan Andi dalam semalam. Butuh waktu untuk menyembuhkan luka hati ini. Siti memutuskan untuk memberi Andi kesempatan, tetapi ia tahu bahwa jalan mereka tidak akan mudah. Mereka akan melalui banyak rintangan dan kesulitan,
dan Siti tidak tahu apakah mereka bisa melewatinya bersama-sama. Namun di dalam hatinya, ia ingin mempercayai bahwa cinta mereka masih ada, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Ia berharap Andi benar-benar siap untuk berubah dan membuktikan bahwa mereka masih bisa membangun keluarga yang utuh. Tetapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia harus melindungi dirinya sendiri dan anak-anak mereka dari rasa sakit yang lebih dalam lagi. Siti memutuskan untuk melangkah maju, perlahan-lahan. Ia tidak akan terburu-buru membuat keputusan besar, tetapi ia akan mulai dengan memberi Andi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia serius untuk memperbaiki semuanya. Mungkin hanya dengan waktu, mereka bisa menemukan jalan untuk kembali bersama, atau mungkin mereka harus berpisah untuk selamanya. Siti tidak tahu jawabannya, tetapi satu hal yang pasti, ia akan melakukan apa yang terbaik untuk dirinya dan anak-anak mereka. Percakapan dengan Andi membuka pintu untuk sebuah perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Siti tahu bahwa dia harus melewati banyak hal untuk bisa menemukan jalan yang benar. Namun, hatinya yang hancur perlahan mulai sembuh, meskipun sangat perlahan. Dan kini, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus memilih apa yang terbaik untuk masa depan keluarganya. Siti duduk di kursi dekat jendela, memandang keluar dengan pandangan kosong. Pagi itu hujan turun dengan deras, seolah mencerminkan perasaan hatinya yang terluka. Sesekali, ia melirik ke arah Andi yang sedang duduk di meja makan, menikmati sarapannya dengan diam. Andi terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Tetapi bagi Siti, suasana di rumah terasa sangat asing. Mereka berdua yang dulu sangat dekat, kini terasa sangat jauh. Malam itu, setelah percakapan terakhir mereka, Siti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Andi sudah meminta maaf, dan ia berjanji akan berubah. Tapi hati Siti masih terasa hancur. Ia tahu bahwa meskipun Andi ingin memperbaiki segalanya, itu bukanlah hal yang mudah. Kepercayaan yang telah hancur tidak dapat dipulihkan begitu saja. Waktu memang dapat menyembuhkan banyak hal. Tetapi apakah itu cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi? Siti mencoba untuk fokus pada anak-anak mereka, Nia dan Raffi. Mereka masih kecil dan penuh kebahagiaan. Tapi bagaimana dengan mereka? Apa yang akan mereka rasakan jika melihat kedua orang tua mereka berpisah? Siti merasa terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan keluarga mereka. Namun di sisi lain, ia merasa tidak tahu bagaimana cara untuk melanjutkan hidup bersama Andi setelah pengkhianatan ini. Semua yang terjadi membuat hatinya dipenuhi kebingungan. "Ma, aku udah selesai makan." Suara Nia terdengar ceria, mengalihkan Siti dari pikirannya. Siti tersenyum kecil dan menoleh ke arah putrinya. "Iya sayang, terima kasih sudah makan dengan baik," jawab Siti berusaha untuk terlihat ceria meskipun hatinya merasa sangat berat. Nia berlari ke arahnya dan duduk di pangkuannya. "Ma, aku kangen banget sama kamu," kata Nia dengan polos. Siti merasa sejenak hatinya mencair melihat wajah putrinya yang ceria. Ia memeluk Nia erat-erat, mencoba untuk mengumpulkan kekuatan dalam dirinya. "Aku juga kangen kamu, Nia," jawabnya dengan suara lembut. Namun, meskipun ia mencoba tersenyum untuk anak-anaknya, Siti tidak bisa menutupi rasa sakit yang mendalam di hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ia tersenyum di depan mereka, perasaan yang sesungguhnya tidak bisa dipungkiri. Perselingkuhan Andi telah mengubah segalanya. Setiap kenangan indah yang pernah mereka buat bersama, setiap tawa dan kebahagiaan yang mereka rasakan, kini terasa seperti bayangan yang semakin memudar. Apakah Andi masih layak untuk mendapat kepercayaan dan cinta dari dirinya lagi? Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dengan perlahan. Siti berusaha untuk menjalani hari-harinya seperti biasa, meskipun hatinya terasa hancur.
Andi semakin menunjukkan usaha untuk memperbaiki kesalahannya. Ia mulai lebih sering berada di rumah, mencoba untuk menghabiskan waktu bersama Siti dan anak-anak. Namun meskipun Andi berusaha keras untuk membangun kembali hubungan mereka, Siti merasa cemas dan ragu. Ia tidak tahu apakah ia bisa kembali mempercayai suaminya setelah apa yang terjadi. Pada suatu malam, Siti memutuskan untuk berbicara dengan Andi lagi. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Dan meskipun suasana tampak tenang, Siti merasa sangat tegang. Ia tahu, percakapan ini akan menentukan arah hubungan mereka selanjutnya. "Andi," kata Siti. Suaranya sedikit gemetar. "Aku sudah berpikir banyak tentang semuanya. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, merasa cemas dan takut. Aku tahu kamu berusaha, tapi aku harus jujur padamu. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu." Andi menatapnya dengan ekspresi yang penuh penyesalan. "Siti, aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Tapi aku ingin kita tetap bersama. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku bisa menjadi suami yang lebih baik," jawab Andi dengan suara penuh penyesalan. Siti menundukkan kepala, merenung sejenak. "Andi, aku ingin sekali percaya padamu. Aku benar-benar ingin. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali aku melihatmu, aku teringat apa yang telah kamu lakukan. Aku merasa seperti kita sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan aku tidak tahu apakah kita bisa mengembalikannya." Andi terdiam, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Siti. Tapi aku ingin melakukan segalanya untukmu. Aku ingin keluarga kita utuh. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Siti merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Ia menahan diri untuk tidak menangis, tetapi rasa sakit itu begitu besar. "Aku tidak tahu, Andi. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali ke keadaan itu. Aku ingin, tapi aku takut." Andi mendekat dan memegang tangan Siti dengan lembut. "Aku akan memberi waktu yang kamu butuhkan, Siti. Aku akan menunggu. Meskipun aku tahu itu tidak mudah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal dan aku siap untuk berubah." Siti mengangguk pelan, meskipun perasaan hatinya semakin kacau. Ia tahu bahwa waktu adalah hal yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka ini, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa waktu akan cukup untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Setiap hari yang berlalu terasa seperti perjuangan. Siti ingin Andi berubah, namun ia juga takut bahwa segala usaha yang dilakukan Andi tidak akan cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah ditinggalkan oleh pengkhianatannya. Siti merasa terjebak di antara cinta dan luka. Ia ingin memberi kesempatan pada Andi, namun ia juga takut untuk melangkah lebih jauh. Apakah ia akan merasa bahagia jika mereka tetap bersama, ataukah ia akan merasa lebih terluka lagi? Siti merasa seolah-olah hidupnya tergantung pada keputusan ini, dan itu adalah keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dan Siti mulai merasa semakin tertekan. Andi terus berusaha untuk membuktikan bahwa ia menyesal, tetapi Siti masih merasa ada yang hilang. Di satu sisi, ia ingin melanjutkan hidup bersama Andi. Tetapi di sisi lain, ia merasa takut untuk membuka hatinya lagi. Kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun terasa rapuh. Dan meskipun Andi berusaha untuk memperbaiki semuanya, Siti merasa kesulitan untuk menerima semuanya begitu saja. Suatu hari, setelah hampir seminggu berusaha untuk menjalani kehidupan seperti biasa, Siti duduk bersama Andi di ruang tamu, di tempat yang seharusnya penuh dengan kenangan indah mereka. "Andi, aku sudah memikirkan semuanya," kata Siti dengan suara yang tegas. "Aku butuh waktu lebih lama.
Aku tidak bisa memberi keputusan sekarang. Aku hanya ingin kita berdua punya waktu untuk merenung dan untuk mencari jalan terbaik. Andi menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Aku mengerti, Siti. Aku akan memberi kamu waktu yang kamu butuhkan. Jawabnya dengan lembut. Aku akan berusaha. Meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Aku akan menunggu. Siti merasa sedikit lega setelah mengatakan itu. Ia tahu bahwa meskipun perasaan mereka saling terhubung, mereka harus melalui banyak hal untuk bisa memperbaiki semuanya. Waktu adalah hal yang sangat penting, dan ia sadar bahwa mereka harus memulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Namun, Siti juga tahu bahwa apapun yang terjadi, hidup mereka tidak akan sama lagi. Keputusan yang akan diambilnya akan menentukan masa depan keluarganya, dan ia harus siap dengan segala kemungkinan. Percakapan itu menandai langkah pertama menuju perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Siti tidak tahu apakah ia akan mampu melanjutkan hidup bersama Andi atau memilih jalan yang berbeda. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia akan memilih apa yang terbaik untuk dirinya dan anak-anak mereka. Keputusan itu harus diambil dengan hati yang bijak. Meskipun jalan yang harus dilalui sangat penuh dengan rintangan dan ketidakpastian.